Sebelumnya Bapak dengan nama siapa? Nyoman Gerie SPD. Bagaimana proses seleksi yang Bapak lalui? Oh, kalau Bapak nggak seleksi ya, Bapak kan ikatan dinas, tunjangan ikatan dinas. Begitu Bapak diwisuda, ya, kemudian Bapak melapor ke Kementerian Pendidikan di Jakarta untuk ditempatkan sebagai ASN atau guru. Hak apa yang Bapak peroleh sebagai PNS? Banyak, terutama Bapak dapat gaji pokok, kemudian dapat tunjangan-tunjangan. Selain itu juga ada beberapa, boleh dikatakan tambahan penghasilan lah, seperti ada PPP, ada PPG. Itu seiring dengan waktu setiap saat mengalami perubahan, artinya ada perbaikan-perbaikan untuk pendapatan atau finansial. Kemudian juga para ASN dapat cuti, ada hak cuti yang harus diterima oleh para ASN, dan itu libur pastinya setiap hari, Sabtu dan Minggu di setiap minggunya. Menurut Bapak, kewajiban sebagai seorang PNS itu apa? Ya, kewajiban yang pokok adalah mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan sebagai tenaga pendidik. Kemudian yang kedua, sebagai ASN guru, Bapak harus setiap saat jam kerja datang ke sekolah untuk menemani siswa belajar. Apa alasan Bapak memilih menjadi PNS? Alasan Bapak memilih jadi PNS, satu, karena PNS itu adalah pekerjaan yang menjanjikan. Dalam artian, kalau orang berbisnis kan bisa bangkrut, kalau PNS kan enggak kan. Contohnya saja, pada waktu pandemi, banyak orang-orang yang menekuni bisnis tertentu, terutama di pariwisata, mengalami defisit. Tapi kita para ASN tetap digaji oleh pemerintah, sehingga dilihat dari dampak finansial, para ASN itu tidak mengalami sedikit pun kerugian dari pandemi tersebut. Sehingga dengan demikian, bolehlah Bapak katakan bahwa memilih kerja sebagai ASN itu adalah sesuatu yang sangat menjanjikan dan aman. Apa motivasi Bapak untuk menjadi seorang PNS? Motivasi Bapak menjadi seorang PNS itu adalah satu, Bapak ingin mengimplementasikan segala hal yang Bapak dapatkan semasa kuliah di perguruan tinggi. Kemudian yang kedua, mengabdi kepada negara, karena dengan menjadi ASN itu secara prioritas kita adalah abdi negara. Kemudian yang ketiga, ya tentu saja mendapatkan finansial untuk kesejahteraan. Dan kita lihat sendiri sekarang ini semua atau hampir sebagian besar ASN itu sudah sejahtera hidupnya. Baik Pak, terima kasih Ya, atas waktunya. silakan. Mohon maaf ganggu waktunya Pak. Selamat pagi. Selamat pagi Pak. Sebelumnya kami ingin mewawancara Bapak tentang peraturan tenaga kerjaan ASN. Peraturannya Ya, nanti ada pertanyaan yang kami sampaikan. ini untuk apa ini? Itu tugas dari Bu Mulyati mengenai SDM, SDM apa? sumber daya manusia. Sumber daya manusia apa? Sumber daya manusia itu kan sebenarnya itu kan tentang manusia bekerja Oh, sumber daya pegawai. Ya, Oke, pegawai. kerja jauh. Ya, oke. Terus silakan lanjut. Baik, pertanyaannya itu nama Bapak dan tempat tinggal Bapak di mana? Nama saya Iko Manggede Wahyu Gunawan, saya dari Desa Panci. Bagaimana proses seleksi yang dilalui selama mengikuti P3K? Prosesnya Ya. dulu itu sudah yang pertama ya, dari pertama ya. Jadi pertama sudah sempat ikut
tetapi tidak dapat. Akhirnya yang kedua ini langsung dapat, karena saya itu kan sudah P3 di dalam sistem, sudah terdaftar jadi guru. Jadi P3 itu artinya bahwa kita sudah bisa diterima, tetapi dalam artian untuk tesnya secara formalitas saja. Jadi setelah itu langsung diterima jadi P3. Terus kewajiban apa yang harus dilakukan untuk menjadi seorang P3K? Ya, karena P3K itu kan artinya perjanjian kita dengan pemerintah, ya kan? Jadi tentu ada tupoksi beban kerja yang harus kita lakukan. Salah satunya adalah tugas pokok saya sebagai P3K guru adalah mengajar. Apa alasan Bapak memilih sebagai seorang P3K? Alasan saya supaya saya bisa hidup. Ya, karena kan setiap bulan dapat gaji. Kalau sudah pasti setiap bulan dapat gaji kan artinya bisa tuh hidup setiap bulan, ya kan? Jadi alasannya biar bisa hidup. Pak, apakah pada saat pandemi itu Bapak mengalami kehambatan pada saat pandemi? Saya baru jadi P3K ya, baru tahun lalu sebenarnya, tapi SK-nya tahun ini Maret ini. Jadi selama pandemi saya tidak mengalami itu. Baik, apa motivasi Bapak untuk menjadi seorang P3K? Motivasi saya untuk hidup masih sama. Masa depan keluarga, Iya kan, kalau tidak hidup nggak tahu ada masa depan. Intinya hidup, ya hidup. Bisa ada melewati masa depan. Sudah hidup kan, artinya biar bisa hidup aja. Ya. Baik Pak, terima kasih ya. Ya.